pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Jakarta semakin nyaman, tapi kami mau lebih. Jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Saya mau bacakan mudah-mudahan benar saya ucapkan ya. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Ajubata. Bapak Ibu sekalian, saya barusan tadi berjalan keliling di pasar. Apa nama pasarnya? Pasar Flamboyan. Harga-harga murah atau mahal? Murah atau mahal? Harga beras mahal atau murah? Harga ayam? Harga ikan? Mau diterusin? Mau diterusin? Mau diteruskan mahalnya? Perlunya apa? Perlunya apa? Kalau perubahan nomor berapa? Angkat tangannya semua. Semua angkat tangannya. Insya Allah perubahan akan terjadi. Bapak Ibu, nih kami ingin tunjukkan apa itu perubahan. Saya tunjukkan ya gambarnya ya. Kita bawakan program satu nih buat pedagang pasar, bantuan modal. Ya, yang kemudian subsidi sewa lapak. Yang ketiga adalah pelatihan usaha. Nah, ya, nah, nanti di sini saya muter sebentar pelan-pelan, sabar. Nah, saya ulang ya. Pertama, bantuan modal. Yang kedua, subsidi lapak. Yang ketiga adalah pelatihan usaha supaya usahanya bisa maju, bisa berkembang. Lalu nanti kita akan siapkan supaya tata niaganya menjadi lebih baik. Hari ini nih contoh, petani yang menjual gabah harganya murah. Sementara kita yang beli beras harganya, uangnya kemana? Uangnya kemana? Harusnya kalau harga berasnya mahal diterima petani, bukan? Nah, ini ada yang di tengah-tengah ini. Ada tenggula, ada mafia beras, kita bereskan semua nanti. Ya, siap dukung? Jadi insya Allah nanti kita bikin perubahan. Perubahan harus nomor berapa?
Kalau bikin beban, Oman. Tuh, siap di pasar dimenangkan nomor 1. Pontianak siap menangkan nomor 1. Namanya siapa? Namanya siapa? Wakilnya? Bukan. Wakilnya namanya bukan Amin. Nah, nanti ibu bapak kalau ngasih tahu orang Amin pas masuk TPS dia buka kertas suara, mana si Amin? Nggak ada si Amin. Adanya siapa? Wakilnya Insya Allah. Oh, nomornya berapa nomornya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Cadasnya bukan lagi begini tapi begini. Ya sahabat RH sekalian, saya sudah lama ya tidak live di sini. Ini entah hari keberapa ya. Yang jelas saya 12 hari jalan. Mulai dari Palembang, kemudian ke Demak, Demak balik ke Semarang, Semarang kemudian ke Solo, Solo kemudian ke Yogyakarta, Yogyakarta kemudian ke Semarang lagi, Semarang ke Purworejo, baru balik ke sini ya. Demi mengkampanyekan perubahan tentunya. Dan ya tetapi sobat daerah sekalian juga bisa menikmati ya apa yang saya buat di selama perjalanan ya. Dan sekarang kita di hot seat ini lagi, di kursi panas ini lagi, tetapi untuk sementara live-nya di Refli Harun Podcast ya, karena saya ada dua YouTube channel, satu Refli Harun dan kedua Refli Harun Podcast. Karena Refli Harun dipakai untuk live streaming Desa Anies di Pontianak. Jadi kita pakai ini dan nanti kita akan upload lagi di Refli Harun biar mendapatkan jangkauan yang lebih baik. Tapi tidak apa-apa ya saudara sekalian yang bergabung, alhamdulillah. Dan saya sengaja ya menampilkan komunikasi dan gaya kampanye Anies Baswedan. Banyak orang menuduh bahwa Anies elitis, tidak merakyat. Ya, siapa bilang? Saya kira Anies belajar dalam perjalanan kampanyenya selama setahun terakhir, mulai dari katakanlah setelah ditahbiskan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, setelah pensiun dari Gubernur DKI 16 Oktober sampai hari ini. Anies sangat menguasai Medan, baik Medan tinggi ya maupun Medan rendah. Jadi kalau sekarang mau ngomong sama masyarakat strata terbawah, oke, ya, secara dia juga bisa berbahasa Jawa yang baik. Yang kedua adalah kalau kemudian diajak berdebat di level yang tinggi, oke, ya. Level internasional juga oke. Jadi kapan lagi kita mendapatkan presiden yang lengkap seperti ini. Terus terang sobat daerah sekalian, saya jarang ya mengagumi seseorang. Kata Sultan Takdir Al-Syahbana kepada seorang pemimpin, pemuda yang mengatakan Pak Takdir mengagumi siapa? Dia bilang saya sudah selesai mengagumi orang seusia kamu. Tapi Anies saya kira spesial ya. Saya hanya melihat satu aspek dari aspek komunikasinya. Coba lihat tadi, komunikasi di pasar Pontianak flamboyan, dia tidak berat-berat, tidak pakai istilah-istilah yang aneh. Cuma mengatakan bahwa harga beras mahal atau tidak, harga ayam mahal atau tidak, mau diteruskan atau gimana, enggak, maunya apa perubahan, kalau perubahan nomor berapa. Jadi ini kan logika yang mudah dipahami masyarakat. Termasuk juga logika harga gabah. Ya, orang beli gabah dari petani murah, tapi harga beras mahal. Kan this is the question. Kan berarti ada yang namanya perantara, ya, trader
yang kemudian bisa memanfaatkan ini secara baik. Kepada konsumen dia jual mahal tapi dia beli gabah dari petani murah. Nah, this is a main problem of farmers ya. Petani itu problemnya ya di sini. Jadi sekali lagi sahabat era sekalian, saya mengucapkan congratulations ya kepada Anies Baswedan dengan gaya komunikasi yang sangat sederhana. Sama, kita semua sedang belajar bagaimana berkomunikasi di tempat yang berbeda. Ya, saya pun harus begitu juga. Kalau tempatnya tinggi, mahasiswa, kita bicara ilmu yang tinggi. Yang tidak membuat mahasiswa merendahkan kita. Tapi kalau di tempat yang rendah, yang di tempat masyarakat kebanyakan, kita pun bisa berusaha menyampaikan hal-hal yang mudah dipahami. Itu, jadi saya pun sebenarnya belajar juga sebagai jubir ya, sebagai pakar. Jadi tidak mau bermain di di tataran atas saja ya. Kita mau bermain juga di tataran bawah. Makanya saya mau turun ke bawah. Ya, ke petani-petani, kepada pedagang, kepada rakyat kebanyakan dengan bahasa yang sederhana. Tapi tentu kita tidak bisa menemui rakyat tuh one by one. Yang kita bisa lakukan adalah mengumpulkan mereka lalu bicara dengan mereka ya. Apalagi kalau kita bisa paham dengan bahasa mereka. Itu jauh lebih baik lagi. Itu soalnya ya. Itu yang harus kita pahamkan dan pahami ya sobat RH sekalian. Kita coba bacakan komentar Sobat RH. Tadi sengaja saya putarkan lagu yang dinyanyikan oleh relawan Sobat Anies. Karena mereka punya gawe hari ini mengundang Anies dalam pembukaan Kampung Amin. Dan luar biasa memang salah satu simpul relawan ini. Jadi ada beberapa relawan yang memang patut kita apresiasi karena memang bekerja serius dan mau mengeluarkan resources sendiri. Ya salah satunya tentu Sobat Anies yang dipimpin oleh Rieke Santoso, kemudian ada juga KIB yang dipimpin oleh Habil Marati, ya. Ada juga simpul-simpul lainnya di mana resources itu keluar sendiri. Maksudnya menggunakan resources sendiri ya. Ada juga mungkin simpul-simpul yang bisa fundraising dan lain sebagainya, tetapi saya hanya ingin menyebutkan dua simpul itu yang bisa mengeluarkan uang sendiri, kemampuan sendiri untuk berkampanye. Tapi tentu kapasitasnya berbeda ya. KIB punya kemampuan resources yang besar dari sisi finansial misalnya dan sanggup menyelenggarakan event-event besar termasuk event di Semarang kemarin, juga di Surabaya dan beberapa event lainnya. Jadi kita mengucapkan dan mengungkapkan tentu terima kasih kepada mereka yang sudah mau berkorban untuk Anies. Kayak jubir sesungguhnya ya. Ya karena terus terang tidak semua orang sanggup mengeluarkan tenaga, pikiran dan uang terutama untuk memenangkan misalnya calon presiden yang dia dukung tanpa berharap mendapatkan apa-apa. Itulah komitmen dari orang-orang yang memang berpikir bahwa Indonesia harus lebih baik, bukan karena dia ingin mendapatkan jabatan atau keinginan, tetapi karena memang perjuangan menjadikan Indonesia lebih baik itu untuk Indonesia dan untuk anak cucu kita ya. Begitu ya Sobat Rasional yang harus kita pahami dan pahamkan. Coba kita baca komentar Sobat Era sekalian terkait dengan hal ini ya. Thank you very much yang sudah menonton di Refli Harun Podcast ya. Oke. Ya Rabbal Alamin, jadikanlah pasangan Amin Presiden RI 2024. Dan juga Anies tadi mengatakan, memperkenalkan ya, kalau kita menyebutkan Presiden Anies Baswedan, Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, jangan dibalik Anies Presiden, jangan. Karena orang harus menyebutkan nama presidennya siapa dan nama wakil presidennya siapa. Hati-hati dengan sosialisasi menggunakan Amin. Karena banyak orang yang kemudian ada yang mengatakan Amin Rashid Baswedan misalnya ya. Makanya saya mengusulkan agar lagu Anies Presiden itu disosialisasikan secara baik. Jadi 2024 Anies Presiden, 2024 Anies Presiden, Anies jadi presiden, Imin wakil presiden. Nah, memang untuk Imin memang agak berbeda ya karena dia Anies Muhaimin. Tetapi ya saya kira orang yang paling penting hafal Aniesnya. Mana Anies?
maka disitulah harus dicoblos. Oke. Kemudian apaan ini kok cuma nyanyi-nyanyi doang? Maksudnya apa ini nyanyi-nyanyi doang? Ini tidak nyanyi-nyanyi doang. Ini kita bicara mengenai effective communications to the public. Jadi bagaimana berkomunikasi secara efektif ke publik. Jangan bandingkan antara penonton mayoritas RH Channel dengan pedagang pasar. Ya, pedagang pasar alhamdulillah kalau menonton RH Channel, tetapi mereka yang dibutuhkan adalah informasi yang berkaitan dengan mereka. Ya, harga beras, lalu perubahan, memilih pemimpinnya siapa, nomor berapa, namanya siapa. Itu pendidikan dasar yang perlu dikemukakan kepada para pedagang. Ya, beda dengan kita tentunya. Ya, makanya saya katakan jangan ajak Anies berdebat, karena dia bawah bisa, sekarang atas juga bisa. Dia punya kemampuan untuk berpidato dengan kalangan masyarakat bawah, terbawah sekalipun, dan punya kemampuan dengan masyarakat kalangan atas, misalnya dalam debat intelektual. Desak Anies misalnya, itu kan kalangan-kalangan yang agak intelek gitu ya. Kira-kira begitu sahabat era sekalian. Kemudian Betty Nurbaiti, lapangan kerja permuda dan dahulukan anak negeri dulu Pak. Soalnya anak saya lagi kuliah di salah satu universitas. Lindungi seluruh anak-anak bangsa Pak. Pak Anies is the best ya. Ya begitulah. Kita berharap Indonesia ini untuk rakyat Indonesia, bukan untuk rakyat Republik Rakyat Cina ya. Bukan untuk orang luar negeri, tetapi betul-betul orang Indonesia. Dan yang direkrut ke dalam pemerintahan itu adalah orang-orang yang memang betul-betul ingin mengabdi, bukan para pengkhianat, para pencoleng ya, para orang-orang yang selama ini menggaruk dan menggarong keuangan negara. Sutejo, Bang RH, saya pendukung berat Prabowo. Saya ngefans sama Ganjar, dan saya nantinya akan pilih Anies karena dia lebih oke dari lainnya. Luar biasa ya. Pokoknya Anda boleh ngefans sama Ganjar, boleh pendukung berat Prabowo, yang paling penting Anda memilih Anies Baswedan. Good ya. It is a good point Sutejo. Amin, insya Allah menang, salam perubahan. Ya sahabat sekalian, itu saja, dan nanti video ini akan bisa dilihat juga di Refli Harun channel ya. Dan satu hal yang ingin saya katakan sahabat sekalian, sekali lagi ya, berkomunikasi secara mudah, efektif dan mudah dipahami itu tidak gampang. Kita harus belajar ya, how ya make our speech down to earth ya, bagaimana membuat pidato kita itu lebih membumi. Nah, itu yang sebenarnya tidak gampang. Jadi kalau orang biasa ngomong di kelas atas ya, ngomong dengan istilah-istilah canggih, belum tentu bisa dia ngomong di kelas bawah. Anies sudah buktikan itu. Saya tidak melihat, terus terang saja, calon lain memiliki kelengkapan itu. Misal katakanlah Prabowo, ngomong atas memang hidup dia di atas. Tapi ngomong bawah, saya tidak yakin Prabowo mau berbaur dengan pedagang pasar ya, hanya dengan menggunakan kaos saja. Ganjar merayat, biasa dia berbaur dengan pedagang pasar atau dengan orang bawah, tetapi untuk ngomong kelas atas, misalnya internasional, pasti akan belepotan. Jadi kalau pasangan lain ada celahnya ya, ada kelemahannya, maka Anies Baswedan lengkap atas dan bawah. Itu yang ingin saya sampaikan ya. To make sure, untuk meyakinkan, to convince that this is the best candidate ever selama perhelatan pemilihan presiden langsung sejak 2004 ya. Oke, sahabat sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.